lagi di channel saya. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat-sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Di video kali ini adalah video episode ngobrol-ngobrol hangat teman-teman. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Temanya tentang tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga di negara Eropa pada umumnya atau di negara Swedia khususnya teman-teman. Karena kehidupan di negara Eropa ini pada umumnya tidak sama teman-teman, sangat berbeda dengan kehidupan di negara Asia atau di negara kita khususnya. Untuk teman-teman yang belum mengetahui bagaimana kehidupan di Eropa, terutama tentang bagaimana tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga di negara Eropa pada umumnya atau di negara Swedia khususnya teman-teman, tentunya akan sangat berguna sekali untuk teman-teman yang belum mengetahui pengetahuan ini. Sehingga teman-teman lebih memahami, lebih mengerti bagaimana ketika teman-teman ingin mempunyai pasangan dari negara Eropa atau dari negara Swedia, sehingga ketika sudah berumah tangga nanti tidak kaget lagi, tidak akan merasa janggal ketika suatu tradisi atau kebiasaan yang terjadi di sini itu dirasakan di dalam kehidupan berumah tangga ketika dalam kehidupan bersama dengan orang Eropa ya teman-teman. Jadi kita sudah memahami karena kita sudah sedikitnya mengetahui pengetahuan itu. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang juga ingin mencari pasangan dari Eropa atau mau berumah tangga dengan orang Eropa atau juga dengan orang Swedia khususnya mungkin ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat ya. Tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga di negara Eropa ini pada umumnya dan terutama di Swedia ini juga tentunya sangat berbeda dengan di kita di negara Asia. Nah, di sini biasanya di dalam rumah tangga di negara Eropa pada umumnya mereka melakukan kesepakatan-kesepakatan teman-teman. Tentunya kesepakatan rumah tangga A akan berbeda kesepakatan dengan rumah tangga B, begitupun juga mungkin dengan rumah tangga C. Jadi teman-teman, jadi semua kesepakatan di dalam mengelola tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga itu di sini berbeda-beda teman-teman, tidak sama dengan di Indonesia, tidak sama dengan di negara kita. Di negara kita adalah suami bertanggung jawab penuh tentunya kepada rumah tangga ya dalam hal ekonomi. Jadi memberikan nafkah pada anak istri adalah tanggung jawab suami. Nah, berbeda sekali dengan di sini cara menanggung ekonomi dalam rumah tangga. Tentu teman-teman sudah tahu kebutuhan ekonomi dalam keluarga apa sih? Kebutuhan ekonomi dalam keluarga, kebutuhan ekonomi dalam keluarga yaitu kita sudah sama-sama tahu kita butuh makan, butuh pakaian, butuh bayar listrik, air, bayar rumah dan segala macam mungkin ya. Dan segala macam ya, banyak hal yang dibutuhkan di dalam rumah tangga. Jadi di negara Eropa ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangganya itu dilakukan bersama-sama, dikelola bersama-sama biasanya teman-teman melalui kesepakatan-kesepakatan. Dan tentunya kesepakatan di dalam rumah tangga A mungkin akan berbeda dengan kesepakatan di rumah tangga B. Contohnya seperti apa? Misalnya, contohnya di rumah tangga A, ketika untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga, mungkin untuk di rumah tangga A, misalnya sang suami misalnya membayar rumah atau membayar sewa apartemen kalau mereka masih sewa apartemennya. Kalau misalnya mereka masih nyicil rumahnya mungkin membayar rumah atau listrik, air. Dan mungkin apa tanggung jawabnya si istrinya atau pasangan perempuannya? Mungkin dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk makanan, misalnya seperti itu. Atau sebaliknya, tanggung jawabnya dibalik seperti itu. Jadi masing-masing berbagi tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonominya teman-teman. Jadi di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangganya ini jadi berbagi tanggung jawab teman-teman. Jadi masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri seperti itu. Nah, kemudian bisa jadi di rumah tangga B akan berbeda. Ya, mungkin kesepakatan di B mungkin sebaliknya. Mungkin istrinya bayar listrik, air, suami mungkin untuk bayar kebutuhan sehari-hari makan. Jadi akan berbeda
cara pengelolaan tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga A dengan cara ekonomi dalam rumah tangga B. Jadi seperti itu. Nah, jadi di negara Eropa ini, di dalam memenuhi tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga pada umumnya biasanya mereka bertanggung jawab sama-sama, baik pihak laki-laki maupun perempuannya, baik suami maupun istrinya, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi mereka mengelola ekonominya secara bersama-sama dan suami istri mereka bertanggung jawab sama-sama dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, teman-teman. Berbeda dengan di kita di Asia yang semua kebutuhan di dalam rumah tangga itu adalah tanggung jawab suami, ya teman-teman. Di negara Eropa ini biasanya kehidupan yang sudah berpasangan atau berumah tangga, baik suami maupun istri, baik pihak laki-laki maupun perempuannya, mereka sama-sama mempunyai tanggung jawab di dalam ekonomi rumah tangganya, teman-teman. Jadi mereka biasanya membuat kesepakatan, di mana kesepakatan ini biasanya sudah mereka bicarakan dan mereka setuju, kemudian mereka melakukannya sama-sama bertanggung jawab di dalam ekonomi rumah tangganya. Nah, situasi seperti ini tentunya akan sangat janggal sekali ya untuk kita orang Asia yang sama sekali kita tidak pernah berpikir ke arah seperti itu ya teman-teman. Kita tentunya kalau Asia kan kita selalu berpikir, oh nanti kita punya suami, suami akan bertanggung jawab kepada kita. Nah, beda halnya dengan di sini. Nah, perbedaan ini tentunya karena dipengaruhi oleh pola pikir, budaya, tradisi, dan kebiasaan di negara Eropa. Oleh karena itu ketika kita sebagai wanita Asia kemudian menikah dengan orang Eropa, tentunya kehidupan dalam ekonomi rumah tangga ini juga akan berpengaruh sekali, teman-teman. Oleh karena itu, karena kita mempunyai kebudayaan dan tradisi yang berbeda juga, maka ketika kita juga sudah berumah tangga, untuk menghindari kejanggalan-kejanggalan dan sesuatu tradisi atau kebiasaan yang mungkin sangat bertolak belakang dengan dengan kehidupan kita di negara kita, untuk para wanitanya ya mungkin tidak cocok di kita. Nah, ketika kita sudah mempunyai suami atau pasangan, tentu kita juga mempunyai hak bicara untuk memberitahu bagaimana tradisi kebiasaan di negara kita, supaya tidak terjadi kejanggalan atau sesuatu yang kita rasakan kekecewaan karena kita tidak sesuai dengan harapan kita mungkin ya. Maka di sini ketika sudah menikah dengan orang-orang dari negara Eropa pada umumnya atau negara Swedia khususnya, maka kita juga sebagai perempuan, kita juga yang berbeda tradisi, yang berbeda budaya, kita harus mengungkapkan budaya kita seperti apa, tradisi kita seperti apa. Kita juga harus memberitahukan bagaimana seorang suami berkewajiban memberi nafkahnya kepada istri, sehingga suami kita walaupun dari negara Eropa mengerti bagaimana memenuhi kewajibannya kepada istri. Karena kalau tidak kita ungkapkan, suami tidak akan pernah tahu bagaimana tradisi, kebudayaan, dan kewajibannya kepada istri. Karena perbedaan kultur, budaya, kebiasaannya juga berbeda dengan di negara kita. Tentunya pola pikirnya juga berbeda. Oleh karena itu, di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga dengan pasangan Eropa ini, kita juga sebagai istri, sebagai pasangan dari negara, sebagai perempuan dari negara Asia harus mengungkapkan hal itu, teman-teman, supaya terjadi keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga. Karena kehidupan ekonomi ini sangat berpengaruh sekali ya tentunya dengan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga bukan kita saja yang mengerti tentang kebudayaan tradisi di Eropa, tetapi suami kita yang dari Eropa juga mengerti bagaimana tradisi, kebiasaan, atau kewajiban yang harus dipenuhi karena mempunyai pasangan dari Asia ya teman-teman. Karena kalau tidak diungkapkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan juga sangat berbeda tradisinya, mungkin akan sangat mengganjal kita dalam menjalani kehidupan berumah tangganya. Setidaknya perbedaan budaya yang sama-sama berbeda, dari Eropa berbeda, dari kita Asia berbeda, sama-sama berbeda, setidaknya kita bertemu di titik tengah, teman-teman. Jadi segala keputusannya di tengah-tengah gitu, setidaknya seperti itu. Kalau seandainya suami tidak mengikuti sepenuhnya kultur kita, setidaknya ada di titik tengah, kita sama-sama ada di titik tengah gitu, sehingga keduanya tidak saling mengganjal, tidak saling berbenturan, tetapi saling memahami dan saling mengerti. Karena ada hal yang sangat berbeda sekali teman-teman, ketika kita sudah menikah,
Misalnya kalau kita kan sebagai orang Asia biasanya rata-rata ketika sudah menikah kita ada tanggung jawab juga. Misalnya kita masih mempunyai orang tua, kita juga mungkin harus membantu orang tua, dan kemudian juga mungkin kita ketika sudah menikah dan juga kita masih punya adik yang mungkin harus dibiayain, ya mungkin teman-teman kita juga ingin memberikan biaya kepada mereka. Sangat bertolak belakang sekali dengan di Eropa sendiri, teman-teman. Kalau di Eropa pada umumnya tanggung jawab inti adalah tanggung jawab ekonomi dalam keluarga ini adalah tanggung jawab kepada keluarga inti. Keluarga inti ini adalah suami, istri, dan anak. Nah, itu keluarga inti ya. Jadi biasanya di sini teman-teman kalau pasangan suami istri dari sama-sama Eropa, biasanya orang tua maupun saudara-saudara lain itu tidak ada ketergantungan ekonomi kepada suami atau kepada istri, teman-teman, kepada istrinya. Karena mereka biasanya para orang tuanya ini biasanya ekonominya mandiri. Mereka mempunyai uang sendiri, mempunyai penghasilan sendiri. Begitupun juga ketika sudah pensiun, mereka punya uang pensiun, jadi mandiri dengan keuangannya sendiri, tidak bergantung kepada sang anak. Jadi seseorang yang sudah menikah biasanya tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi adiknya atau bertanggung jawab kepada orang tuanya. Biasanya seperti itu. Biasanya kalau orang tua di sini adalah orang tua yang mandiri-mandiri semua karena mereka mempunyai penghasilan sendiri-sendiri. Begitupun juga untuk saudara-saudaranya juga biasanya mereka mempunyai ekonominya sendiri-sendiri, teman-teman. Kalau di Asia banyak juga orang yang misalnya sudah menikah masih mempunyai tanggung jawab misalnya kepada orang tuanya, harus membiayai orang tuanya, harus membiayai adik-adiknya juga yang mungkin yang masih membutuhkan kebutuhan sekolah atau apalah ya kan. Jadi kalau misalnya seorang perempuan Asia masih mempunyai tanggung jawab kepada orang tua atau kepada adik mungkin karena ingin membantu adik dan orang tua, maka di sini juga harus mandiri juga bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan ini. Ya mungkin tentunya dengan cara ya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ini atau melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang, entah berjualan atau apa ya, mungkin seperti itu untuk memenuhi kebutuhan membantu orang tua atau membantu adiknya jika seandainya seorang suami tidak bisa memenuhi semua kebutuhan yang diharapkan itu. Jadi seperti itulah teman-teman tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga di negara Eropa atau di negara Swedia ya, khususnya teman-teman sudah kita obrolkan tadi panjang lebar ya teman-teman, sudah kita jelaskan seperti itu. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui kehidupan di negara Eropa, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang kehidupan di negara Eropa ini, silakan komen. Mungkin akan menjadi pembicaraan yang menarik juga, obrolan yang menarik juga untuk di video kedepannya ya teman-teman. Sepertinya udah cukup teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Salam hangat, salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun berada, dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Salam lope-lope.